Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dosen dan teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya, amin. Untuk mempersingkat waktu, saya dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Bunyamin, sebagai moderator dan 2 pemateri, yakni Cindra Dewi dan Ica Anissa. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang al-qawaid al-usuliyah al-lughawiyah, yakni qati zanni dan mantuk mafhum. Untuk materi yang pertama yang akan dipaparkan oleh saya sendiri, qati zanni. Dalam konsep qati dan zanni ini, pandangan ulama dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu kelompok ushuliyun klasik dan pemikiran kontemporer. Konsep qati dan zanni dalam fikih dan usul fikih berlaku dalam kaitannya dengan kemungkinan adanya perubahan ijtihad dalam suatu kasus hukum tertentu. Qati dan zanni dalam usul fikih digunakan untuk menjelaskan teks sumber hukum Islam, baik itu Quran maupun al-hadis, dalam 2 hal, yaitu al-subut atau eksistensi atau al-wurud atau kedatangan kebenaran sumber, dan al-dalalah atau interpretasi. Abu Zahrah dalam bukunya Usul Fikih mengatakan qati al-dalalah adalah lafaz nas yang menunjukkan kepada pengertian yang jelas, tegas, serta tidak perlu lagi penjelasan lebih lanjut. Wahbah al-Zuhaili mengatakan dalalah qati adalah lafaz yang terdapat dalam Quran yang dapat dipahami dengan jelas dan mengandung makna tunggal. Sementara zanni al-dalalah, baik Quran maupun hadis, adalah teks atau lafal yang membuka kemungkinan lebih dari satu makna. Abdul Wahab al-Khalaf mengatakan zanni al-dalalah adalah lafaz yang menunjukkan suatu makna, tetapi makna itu mengandung kemungkinan sehingga dapat ditakwil dan dipalingkan dari makna itu kepada makna lain, sehingga dapat disimpulkan bahwa qati apabila lafaz ayat itu mengandung makna tunggal dan tidak dapat dipahami selain yang ditunjukkan lafaz itu. Sedangkan ayat zanni apabila ayat tersebut mengandung lebih dari satu makna sehingga memungkinkan untuk ditakwil. Selanjutnya, dari 2 bentuk al-dalalah di atas, ulama sepakat tidak membolehkan kegiatan ijtihad terhadap nas yang menjalankan hukum secara tegas dan pasti atau dalalah qati, seperti pembagian warisan, hukum membunuh, kewajiban sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. Sebaliknya, membuka lebar ijtihad terhadap ayat-ayat yang bersifat zanni atau tidak pasti menunjukkan hukumnya. Macam-macam dan syarat qati zanni. Dalil yang qati zanni terbagi atas 2 bentuk, yaitu 1. Qati as-subut atau kebenaran sumber, dan qati al-dalat atau kepastian kandungan makna. Yang dimaksud dengan qati as-subut adalah suatu dalil yang secara pasti bersumber dari Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dapat dibuktikan dari segi periwayatannya. Adapun yang dimaksud dengan qati al-dalalah adalah suatu dalil yang hanya mempunyai satu makna dan tidak mungkin diartikan lain. Yang kedua, zanni as-subut dan zanni ad-dalalat. Zanni as-subut adalah suatu dalil yang bersumber dari hadis ahad, diduga keras datangnya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Zanni ad-dalalat adalah suatu dalil yang menunjukkan kepada arti yang masih dapat ditakwil atau dialihkan kepada arti yang lain. Cukup sekian materi dari saya. Selanjutnya materi yang kedua yang akan dipaparkan oleh saudari Ica Anissa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi berikutnya. Sebelumnya, penjelasan tentang mantuk dan mafhum harus didahului dengan pengertian dilalah.
Menurut Abu Zahrah, dilalah adalah lafadz-lafadz yang ditinjau dari segi kejelasan dan kualitas penjelasan itu yang dapat menginterpretasikan sebagian lafadz-lafadz nas dengan sebagian lainnya untuk dijadikan cara untuk menggali hukum-hukum dari nas tersebut. Pengertian mantuk secara bahasa berasal dari kata natoko yang bermakna berucap. Mantuk adalah makna yang dikandung oleh kata yang terucapkan. Al-Qotan menjelaskan bahwa mantuk adalah suatu makna yang ditunjukkan oleh lafadz menurut ucapannya, yakni petunjuk makna berdasarkan materi huruf-huruf yang diucapkan. Petunjuk atau dilalah lafadz kepada makna ada kalanya kepada bunyi atau mantuk arti tersurat. Perkataan yang diucapkannya itu baik secara tegas maupun mengandung kemungkinan makna lain dengan takdir maupun tanpa takdir. Contoh mantuk terdapat dalam surat Al-An'am ayat 145 yang artinya, katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Umam dan Aminuddin menjelaskan bahwa ayat di atas dapat difahami mantuknya adalah haram memakan darah yang mengalir, sedangkan mafhum mukhalafahnya adalah halal darah yang tidak mengalir dan diketahui halalnya melalui kaidah atau melalui dalil syara' yang lain seperti bunyi hadis Nabi yang artinya, dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah bersabda, dihalalkan bagi kita 2 macam bangkai dan 2 macam darah. Adapun 2 macam bangkai adalah bangkai ikan dan belalang, sedangkan 2 macam darah adalah hati dan juga limpa. Hadis riwayat Al-Hakim dan Baihaqi. Selanjutnya ada pembagian mantuk. Bagian yang pertama ada nas. Nas yaitu tidak mengandung kemungkinan ta'wil atau pengalihan makna. Nas itu terbagi menjadi 2, ada yang syarih atau jelas, yaitu apabila lafaz yang digunakan menunjukkan dengan tegas dan jelas maknanya, baik makna itu sesuai atau sepenuhnya dengan bunyi teks, atau hanya dikandung maknanya oleh nas. Bagian ini disebut dengan ibarat al-nas. Yang kedua ada ghair syarih atau tidak jelas, yakni mantuk yang maknanya bukan muncul dari makna yang diletakkan untuknya. Namun demikian, makna itu adalah sesuatu yang tidak terpisahkan darinya. Mantuk ghairu syarih dibagi menjadi 3, ada dilalah al-imaq, dilalah isyarah, dan dilalah al-iqtidha. Lalu bagian mantuk yang kedua ada zahir, yaitu lafaz yang menunjukkan sesuatu makna yang segera bisa dipahami ketika ia diucapkan, tetapi tidak disertai kemungkinan makna lain yang lemah atau marjuh. Maka zahir itu sama halnya dengan nas dalam hal penunjukannya kepada makna yang berdasarkan pada ucapan. Akan tetapi dari segi lain ini berbeda dengannya, karena nas itu hanya menunjukkan satu makna secara garis tegas dan tidak mengandung kemungkinan untuk menerima makna lain. Nah, sedangkan zahir selain menunjukkan satu makna ketika diucapkan, ia juga memberikan kemungkinan makna lain yang meskipun lemah. Bagian terakhir ada mu'awwal, yaitu sebuah lafaz yang diartikan dengan makna marjuh, karena ada sesuatu dalil yang menghalangi dimaksudkannya makna rojah. Ada perbedaan antara mu'awwal dan zahir. Zahir diartikan dengan makna yang rojah sebab tidak ada dalil yang memalingkannya kepada marjuh. Sedangkan mu'awwal diartikan dengan makna marjuh karena
ada dalil yang memalingkan dari yang rojih. Oke, baik. Terima kasih Saudari Ica. Selanjutnya, materi yang ketiga yang akan dipaparkan oleh Saudari Cindra Dewi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Bunyamin selaku moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya, Cindra Dewi, untuk melanjutkan materi yang terakhir yang akan saya jelaskan. Oke, baik teman-teman, saya akan menjelaskan materi yang terakhir mengenai mafhum. Mafhum secara bahasa berarti paham atau dapat dipahami. Namun secara istilah, mafhum adalah makna yang ditunjukkan oleh lafaz tidak berdasarkan pada bunyi bacaan. Para ulama usul fikih berpendapat bahwa sebagian besar dilalah disebabkan oleh teks atau nas. Menurut Abu Zahra, dilalah nas juga diambil dari teks karena ia juga dipahami dari pengertian bahasa pada suatu teks. Oleh karena itu, dapat dikatakan pula bahwa semua dilalah di atas adalah dilalah al-mantug dan berbeda dengan dilalah al-mafhum. Lalu para usuliyin ini membagi mafhum menjadi dua bagian pokok, yaitu mafhum muwafaqah atau juga dinamai dengan dilalah nas dan mafhum mukhalafah. Pembahasan pertama mengenai pembagian mafhum yaitu mafhum muwafaqah atau dilalah nas, yaitu makna yang hukumnya sesuai dengan mantug atau juga berarti makna yang tidak terucapkan sejalan dengan makna yang terucapkan. Mafhum muwafaqah ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada fahwal kitab dan lahnul kitab. Yang pertama pembahasannya yaitu fahwal kitab. Fahwal kitab yaitu apabila makna yang dipahami itu lebih harus diambil hukumnya daripada mantug. Misalnya keharaman mencaci maki dan memukul kedua orang tua itu dapat dipahami dari ayat tersebut, yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falla taqullalahu wa uffin. Yang artinya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Quran Surat Al-Isra ayat 23. Mantuk ayat ini adalah larangan keharaman mengatakan hus atau kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, menyakiti hati, mencaci maki apabila memukulnya, menyakiti hati, mencaci maki dan memukulnya itu adalah mafhum muwafaqah dari ayat di atas menurut Shihab pada tahun 2013. Lalu mafhum muwafaqah yang kedua yaitu ada lahnul kitab. Lahnul kitab ini apabila hukum mafhum sama nilainya dengan hukum mantuk. Misalnya dari firman Allah pada Quran Surat An-Nisa ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakulu amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sya'iron, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh-penuh perutnya. Quran Surat An-Nisa ayat 10. Ayat ini menunjukkan pula keharaman membakar harta anak yatim atau menyanyiakan dengan cara berbuat kerusakan dengan cara apapun itu dilalah nas. Demikian disebut dengan lahnul kitab karena ia sama nilainya dengan memakan harta tersebut sampai habis, tidak tersisa sama sekali, menurut Al-Qottan pada tahun 2006. Baik fahwal kitab dan lahnul kitab termasuk yaitu mafhum muwafaqah, disebabkan makna yang tidak disebutkan itu hukumnya sesuai dengan hukum yang diucapkan. Meskipun hukum itu memiliki nilai tambah pada yang pertama dan sama pada yang kedua. Menurut Al-Qottan pada tahun 2006 menjelaskan bahwa dilalah nas yang menunjukkan pada mafhum muwafaqah itu termasuk dalam kategori mengingatkan kepada yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah atau kepada yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi. Keduanya terkumpul dalam firman Allah yang artinya
Di antara ahli kitab, ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu. Dan di antara mereka ada pula orang yang jika kamu mempercayakannya kepadanya 1 dinar tidak dikembalikannya kepadamu. Quran Surat Al-Imran ayat 75. Ayat di atas dapat ditarik kesimpulan pada kalimat pertama. Dan di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikan amanat kepadamu sekalipun hanya 1 dinar atau kurang. Sedangkan kalimat kedua, dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya 1 dinar sekalipun tidak dikembalikannya kepadamu. Ayat itu memberikan arti bahwa ini termasuk peringatan bahwa kamu tidak dapat mempercayakan kepadanya harta yang banyak. Lalu ada mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah yaitu makna yang tidak terucapkan dan dapat ditarik dari mantuk, namun berbeda dengan makna yang dikandung oleh mantuk menurut Shihab pada tahun 2013. Menurut Khalaf pada tahun 1978 menerangkan bahwa apabila ada nas atau sebuah teks yang menunjukkan pada hukum yang berposisi sebagai batasan atau qayyid atau disifati atau menjadi syarat atau tujuan qoyah atau bilangan adad, maka hukum nas tersebut disebut dengan mantuk nas. Namun apabila hukum itu digali dari selain mantuk nas, maka disebut dengan mafhum mukhalafah. Senada dengan Khalaf dan Abu Jahra menjelaskan mafhum mukhalafah adalah menetapkan kebalikan dari hukum yang disebut mantuk, karena tidak adanya suatu batasan atau qayyid yang membatasi berlakunya hukum menurut nasnya tersebut. Oleh karena itu, suatu nas sekaligus dapat menunjukkan 2 hukum, yaitu pertama hukum yang langsung ditunjukkan oleh bunyi atau mantuk suatu nas, dan hukum yang dapat dipahami dari kebalikan nas tersebut. Jika lafaz nas menunjukkan hukum halal dengan adanya batasan qayyid, maka nas tersebut juga dapat dipahami sebagai hukum yang mengharamkan. Ini terjadi apabila qayyidnya itu tidak ada. Dari firman Allah dari Quran Surat An-Nisa ayat 25 yang artinya, dan barang siapa di antara kamu orang merdeka yang tidak cukup pemberlanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki. Secara mantuk, ayat tersebut menunjukkan adanya hukum halal diperbolehkan bagi seorang yang merdeka menikahi hamba sahaya dengan batasan qayyid, atau yang digarisbawahi dengan orang tersebut tidak mampu menikah dengan wanita yang merdeka. Di samping itu, ayat tersebut juga dapat dipahami secara kebalikan, yaitu mafhum mukhalafah dari bunyinya, yakni haramnya seseorang yang merdeka menikahi hamba sahaya bila orang tersebut mampu menikah dengan wanita yang merdeka. Contoh lain dari mafhum mukhalafah dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi atau daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa mantuknya adalah diharamkannya binatang sembelihan yang ketika disembelih dibarengi dengan menyebut nama selain Allah seperti berhala dan lain sebagainya. Mantuk lain dari ayat itu adalah bahwa binatang yang disembelih dengan tanpa menyebut nama selain Allah maka halal dimakan. Dengan demikian, bunyi mantuk suatu nas yang menetapkan suatu hukum yang disertai adanya qayyid. Jika qayyid tersebut hilang, maka nas tersebut dapat menimbulkan pemahaman kebalikan hukum yang ditunjukkan oleh bunyi mantuk dari nas tersebut. Dapat lebih lanjut lagi, menurut Abu Jahra menjelaskan bahwa menurut mazhab Hanafi, mafhum mukhalafah tidak dapat dimaksudkan dalam kategori metodologi penafsiran nas-nas Al-Quran dan nas hadis. Bahkan lebih dari itu, mereka tidak menggunakan mafhum mukhalafah sebagai metodologi dalam memahami syara.
karena adanya beberapa faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, nas syarah telah menunjukkan adanya kesalahan atau fasyad apabila mafhum mukhalafah diaplikasikan pada nas tersebut. Sebagai contoh, firman Allah yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan 4 yang itu. Menurut Quran Surat At-Taubah ayat 36. Jika mafhum mukhalafah diaplikasikan pada ayat tersebut, maka dapat dipahami pula bahwa perbuatan zalim itu hanya diharamkan pada masa 4 bulan tersebut itu. Dan selain pada 4 bulan tersebut, berbuat zalim tidak diharamkan. Ini akan rancu karena berbuat zalim itu diharamkan di sepanjang waktu. Mayoritas sifat-sifat yang membatasi atau mentakyid dalam nas Al-Quran dan hadis bukanlah untuk membatasi hukum, akan tetapi sekedar dorongan atau peringatan. Misalnya firman Allah berkaitan dengan masalah mahram atau wanita yang haram dinikahi dalam Quran Surat An-Nisa ayat 23 yang artinya, dan ibu-ibu istrimu, mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Quran Surat An-Nisa ayat 23. Ayat di atas menjelaskan adanya 2 sifat, yaitu yang pertama, anak tiri tersebut ada dalam pemeliharaan sang suaminya. Yang kedua, ibu anak tiri tersebut telah dicampuri, disetubuhi oleh suaminya. Ayat di atas dapat dipahami bahwa apabila sifat qayyid tersebut tidak ada, maka menurut mafhum mukhalafah, suami tersebut halal menikahi anak tirinya. Namun ternyata Al-Quran tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk menggunakan mafhum mukhalafah. Bahkan untuk menjelaskan halalnya seorang suami menikahi dengan anak tirinya disebutkan dengan jelas dalam Quran Surat An-Nisa ayat 23. Dalam ayat tersebut, sifat pertama tidak mungkin didekati dengan menggunakan mafhum mukhalafah, yaitu apabila anak tiri tersebut tidak ada dalam pemeliharaan suami, maka ia halal dinikahi oleh suami. Karena hal ini bertentangan dengan ijma ulama selain Ibnu Hams dan mazhab Zahiriyah yang menyatakan bahwa sifat yang pertama di atas bukanlah untuk membatasi hukum atau qayyid, akan tetapi semata-mata bertujuan seorang suami tidak menikahi anak tirinya yang pada umumnya ia peliharai. Menurut Abu Zahra pada tahun 2005. Lalu para ulama ini membagi mafhum mukhalafah menjadi 10 macam, yaitu yang pertama mafhum syarat, yang kedua mafhum al-hal atau keadaan, yang ketiga mafhum al-makan atau tempat, yang kelima mafhum al-zamani atau waktu, mafhum al-qoyah atau batas, mafhum al-adad atau bilangan, mafhum al-harj atau pembagian atau pengkhususan menurut Syihab pada tahun 2013. Tetapi pembagian mafhum mukhalafah ini dapat diringkas hanya menjadi 5 bagian saja. Yang pertama, mafhum al-laqab, mafhum al-sifat, mafhum al-syarat, mafhum al-qoyah, dan mafhum al-adad menurut Al-Zahra pada tahun 2005. Yang pertama, mafhum al-laqab. Mafhum al-laqab adalah menyebutkan sebuah hukum yang ditentukan atau ditasyih dengan jenis atau macamnya, sehingga hukum tersebut positif dalam masalah yang terdapat pada nas dan negatif manfi bagi masalah yang tidak disebutkan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, memperlambat pembayaran hutang bagi orang yang telah mampu membayarnya adalah suatu perbuatan zalim yang halal boleh dikenakan sanksi atau hukuman. Hadis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa mafhum mukhalafah ini, orang yang memperlambat pembayaran hutang karena belum mampu membayarnya, tidak termasuk dalam kategori zalim yang boleh untuk dikenakan sanksi atau hukuman, menurut pendapat dari Abu Zahra pada tahun 2005.
Lalu yang kedua ada mafhum al-wasfi atau sifat. Mafhum al-sifat yaitu menetapkan hukum bunyi mantuk suatu nas yang dibatasi atau diberi qaid dengan sifat yang terdapat dalam lafadz, dan jika sifat tersebut telah hilang, maka terjadilah kebalikan hukum tersebut. Semisalkan tertera dalam firman Allah SWT yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksakanlah dengan teliti atau dengan cross-check. Bertabayunlah." Menurut Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Ayat ini memberikan pengertian bahwa orang yang tidak fasik tidak wajib di cross-check, diadakan tabayun beritanya. Ini berarti bahwa berita yang disampaikan oleh seorang yang adil wajib diterima. Misal lain tentang hal atau keterangan keadaan dalam firman Allah yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya." Menurut Quran Surat Al-Maidah ayat 95. Ayat ini memberikan pengertian tiadanya hukum bagi orang yang membunuhnya karena tidak sengaja. Sebab penentuan sengaja dengan kewajiban membayar denda menunjukkan tiadanya kewajiban membayar denda dalam pembunuhan binatang buruan tidak sengaja. Menurut pandangan dari Al-Qottan pada tahun 2002. Lalu yang ketiga, mafhum al-syarat, yaitu menetapkan kebalikan suatu hukum yang tergantung pada syarat atau bersamaannya dengan syarat jika syarat tersebut tidak terwujud. Ayat di atas memberi penjelasan bahwa kewajiban memberi nafkah kepada istri yang telah diceraikan dan tengah menjalani masa iddah itu dibatasi atau diberi qaid jika istri yang diceraikan tersebut sedang mengandung. Oleh karena itu, dapat diambil mafhum mukhalafahnya bahwa jika istri yang diceraikan tersebut tidak sedang hamil, maka mantan suami tidak wajib memberikan nafkah kepadanya. Maka apabila mafhum syarat diberlakukan, maka suatu nas tersebut dapat dipahami bahwa mantan suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istri yang telah diceraikan dengan talak, raj'i atau sedang hamil. Namun karena mazhab Hanafi tidak mau menetapkan hukum berdasarkan mafhum mukhalafahnya, maka mereka mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istri yang telah cerai atau tengah menjalani masa iddah atau sedang hamil. Kecuali jika istri yang dicerai tersebut telah membebaskannya sesuai dengan firman Allah yang artinya, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya." Dari Quran Surat At-Tolak ayat 7. Lalu yang keempat, mafhum al-qoyah. Mafhum al-qoyah yaitu menetapkan hukum yang berada di luar tujuan nash atau qoyah. Bila hukum tersebut dibatasi dengan tujuan qoyah, hal ini memunculkan pertanyaan, apakah batas yang ditentukan ayat termasuk dalam tuntutan ayat atau tidak? Menurut pandangan Shihab pada tahun 2013, sebagaimana firman Allah yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku." Dari Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Kata ilah pada ayat di atas dipahami dalam arti sampai, sehingga siku tidak termasuk yang diperintahkan untuk dibasuh. Ada juga yang memahami sampai dengan, sehingga siku termasuk yang dibasuh. Para ulama berselisih paham, ada sebagian yang memberikan perincian dengan menyatakan jika apa yang disebut sebelum lafaz yang digunakan menggambarkan qoyah atau batas akhir pada susunan kalimat yang ditafsirkan itu adalah dari jenis apa yang disebutkan sebelumnya, maka ia termasuk dalam apa yang diperintahkan atau dalam artian sampai dengan. Menurut pandangan Abu Zahra, menjelaskan bahwa para ulama mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali menetapkan hukum syara berdasarkan mafhum al-qoyah. Di sisi lain, mazhab Hanafi dan sebagian fuqaha tidak mau menggunakan mazhab al-qoyah dan mazhab yang lainnya untuk menetapkan hukum syara.
Mafhum al-qoyah ini banyak diaplikasikan pada undang-undang modern maupun peraturan-peraturan pemerintahan. Dalam undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut, banyak ketetapan dan ketentuan yang ditetapkan sampai batas akhir satu sampai timbul keadaan sebaliknya atau sampai akhir bulan tertentu. Lalu mafhum yang terakhir yaitu mafhum yang kelima, yaitu mafhum al-adad. Mafhum al-adad yaitu penetapan kebalikan dari suatu hukum yang dibatasi dengan bilangan ketika bilangan tersebut tidak dipenuhi atau tidak terpenuhi. Semisalnya dalam firman Allah SWT yang artinya wanita dan laki-laki yang berzina, maka deralah masing-masing mereka sebanyak 100 pukulan. Dari Quran Surat Al-Nur ayat 2. Ayat ini menjelaskan adanya hukuman yang ditetapkan, yaitu pukullah 100 kali. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, kecuali jika tambahan itu karena hukuman tersebut merupakan hukuman atas kejahatan lainnya. Begitu juga dalam nas Al-Quran telah ditetapkan batasan hukuman qazaf. Orang yang menuduh orang lain berzina adalah dera 80 kali pukulan. Karena batasan itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak boleh ada yang menambah atau menguranginya. Menurut pandangan Abu Zahra. Oke, mungkin itu materi terakhir dari saya. Kurang dan kurangnya saya kembalikan kepada Saudara Bunyamin selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Cindra yang telah memaparkan materinya. Alhamdulillah, semua materi telah kita paparkan, semoga bisa dipahami dan dimengerti ya. Jadi kesimpulannya gini, berdasarkan pembahasan yang telah kelompok kami paparkan, dalil-dalil hukum atau ad-dilat al-ahkam, baik dari segi asal-usul historisnya atau al-wurud, dan segi penunjukan kepada makna atau al-dalalah, atau dari segi kekuatan argumentatif maknanya al-hujjiyah, ada yang qati dan ada pula yang zanni. Dalil-dalil baik Al-Quran maupun As-Sunnah yang penunjukan kepada makna dan kekuatan argumentatif maknanya bersifat qati, tidak memerlukan lagi adanya ijtihad untuk memahaminya. Sedangkan dalil-dalil yang penunjukan kepada makna dan kekuatan argumentatif maknanya bersifat zanni masih memerlukan adanya ijtihad di dalam memahaminya untuk dapat digunakan sebagai dasar hukum. Kajian mantuk dan mafhum sangat erat hubungannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Keduanya sebagai sumber hukum inti syariah Islamiyah dijadikan sebagai hujjah dari proses yang digali dari pengertian mantuk dan mafhum. Karena pada dasarnya setiap pengambilan hukum atau istinbat dalam syariat Islam harus berpijak atas Al-Quran dan Sunnah Nabi. Baik, terima kasih. Pemaparan dari kelompok kami telah selesai. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.